Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kembali lagi sahabat di IDM Filosofi yang akan melanjutkan pembacaan buku Mansubaru Zufiro, masih di bagian 1 tentang dream, dan kali ini insyaallah membahas terkait karena Tuhanku maha hebat. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk sahabat semuanya. Karena Tuhanku maha hebat. Jangan pernah mengerdilkan kuasa Tuhan dengan impian-impian kerdil kita. Kalau Tuhan kita maha hebat, kenapa kita minta yang remeh-remeh? Ahmad Rifai. Salah satu sikap yang dipercaya dimiliki hampir semua orang sukses di dunia adalah antusiasme dalam menggapai impian. Albert Hubbard pun menegaskan, nothing great has ever been accomplished without enthusiasm. Tidak ada satupun kemajuan menakjubkan untuk diraih tanpa antusiasme. Saya sempat menelusur dari mana kata antusiasme ini berasal. Ternyata kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu entheos. Yang mengejutkan, kata ini ternyata mengandung makna yang sangat spiritual, yakni God in you, Tuhan bersamamu. Artinya, di saat kita sedang bersemangat menggapai impian, pada saat itulah Tuhan senantiasa mendampingi kita. Jangan pernah meremehkan mimpi, karena mimpi itu tertransformasi melalui doa. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dengan ikhlas akan naik ke langit untuk ditangkap oleh malaikat. Malaikat menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan mengganti doa itu menjadi kenyataan. Jangan pernah meremehkan mimpi, meski keadaan kita saat ini terasa sangat tidak mendukung terwujudnya mimpi-mimpi itu. Rasulullah pun mewanti-wanti, kalau berharap, bermimpilah yang tinggi, mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah pesan Rasulullah. Kalau kita ingat bagaimana Rasulullah bermimpi, kita akan tahu bahwa Rasul mimpinya dulu terasa amat kelewatan. Bagaimana tidak? Di saat umat Islam masih sangat kecil, bahkan tidak dianggap keberadaannya, Rasul sudah berani bilang bahwa dua imperium sebesar Romawi dan Persia akan segera runtuh. Pertanyaan itu bisa dibilang gila, karena waktu itu Islam belum ada apa-apanya. Tetapi Rasulullah SAW sendiri yang telah sukses membuktikannya bahwa impian yang muluk dan gila dan amat kelewatan itu ternyata tergapai. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan menjungkir balikan dari keadaan yang buruk menjadi baik, atau memutar nasib dari yang baik menjadi buruk. Tidaklah sulit baginya. Lihatlah, beberapa daerah dalam hitungan detik sudah luluh lantah oleh terjangan tsunami dan gempa. Begitulah ketika Tuhan menjungkir balikan nasib, bisa terjadi hanya dalam hitungan sepersekian detik. Apalagi hanya nasib kita, sangat mudah bagi Allah mengubah nasib kita. Dia punya kuasa melampaui batas materi dan waktu. Dia berhak untuk menjungkir balik takdir hidup kita sesukanya. Cukup kun, maka yakunlah. Katakanlah, saya punya impian sangat besar, karena saya yakin Tuhanku maha besar. Saya ingin menjadi orang yang super hebat, karena saya yakin Tuhanku maha hebat. Saya punya impian jadi orang super cerdas, super kaya, super baik, karena saya yakin bahwa Tuhanku maha cerdas, maha kaya, maha baik. Saya tak mau mimpi yang tanggung-tanggung, karena saya yakin kuasa Tuhan tak tanggung-tanggung.
Merajut impian sangatlah penting jika ingin menjadi lebih. Ya, kata lebih itulah yang akan merangsang kita untuk selalu membangun mimpi-mimpi. Segala penemuan spektakuler yang ada saat ini bermula dari sebuah impian. Impian ingin terbang, impian ingin menginjak bulan, impian bisa berkomunikasi jarak jauh, dan lain-lain. Sekarang miskin, jangan minder untuk memimpikan hidup kaya, karena dialah Al-Ghani yang maha kaya. Dia tak pernah kehabisan stok kekayaan hanya untuk mengayakan kita. Dia tak akan pernah miskin meskipun seluruh manusia di muka bumi ini kaya raya. Karunia-Nya tertebar di seluruh jagat, kekayaannya tak terbatas. Nah, karena Tuhan yang Anda percaya itu beneran kaya raya, kenapa Anda mengerdilkannya dengan ketakutan yang tidak beralasan? Rezeki seluruh makhluk sudah ditanggungnya. Tetapi seperti kata nenek saya, rezeki kita memang di tangan Tuhan. Tetapi kalau nggak diambil, ya bakal di tangan Tuhan terus. Tugas kita adalah berusaha mengambilnya, bukan mencarinya. Karena kalau mencari berarti rizki kita belum ada. Rizkinya ini sudah ada, sudah dijatah sekian-sekian. Kita tinggal ambil melalui ikhtiar dan doa. Sekarang kita bukan siapa-siapa. Jangan takut memimpikan untuk hidup sebagai orang yang namanya diabadikan oleh tinta sejarah. Sejarah selalu menyediakan tempat bagi mereka yang benar-benar berminat mengisi hidupnya dengan kerja keras menggapai hidup yang besar. Buku sejarah selalu dihuni oleh mereka yang rela menukar seluruh waktunya dengan kebesaran di masa mendatang. Sekarang kita hidup dengan penuh keterbatasan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sangat cermat dan adil. Tuhan mencintai seluruh bayi yang lahir ke muka bumi karena mereka suci. Secara fitrah mereka tak punya dosa. Ketika Anda lahir dengan berbagai keterbatasan, ini sudah menjadi rencana Tuhan agar dengan keterbatasan itu Anda kelak menjadi orang besar. Tunanetra, mungkin Anda punya sahabat yang diberi oleh Allah keterbatasan ini. Saya harap Anda beri kabar kepada mereka bahwa Tuhan menciptakan seperti itu bukan karena Dia tak adil padanya. Buktikan bahwa itu justru menjadi karunia Tuhan untuk menjadikannya sebagai manusia terhormat yang melebihi mereka yang dikaruniai penglihatan yang normal. Di masa lalu, Tuhan sudah memberi banyak sekali contoh bagaimana generasi lampau yang sudah membuktikan tunanetra bukan kendala menggapai kebesaran. Siapa yang tak kenal dengan Abdullah bin Abbas? Hampir semua muslim mengenalnya sebagai pribadi yang hebat dalam ilmu. Tapi jarang yang tahu bahwa beliau adalah seorang tunanetra. Abdullah ibnu Maktum, Al-Amash, Yazid bin Harun, Syekh Abdullah bin Baz, Qatadah, Syekh Abdullah bin Humaid. Mereka adalah sebagian kecil yang terekam dalam sejarah bagaimana keterbatasan sebagai tunanetra tak mengecilkan niatnya untuk tetap menjadi orang besar. Tetaplah bermimpi hebat karena Tuhan kita maha hebat. Tetaplah bermimpi kaya raya karena Tuhan kita kekayaannya tak terbatas. Tetaplah bermimpi menjadi orang besar karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Jangan pernah mengerdilkan kuasa Tuhan dengan impian-impian kerdil kita. Kalau Tuhan kita maha hebat, kenapa kita mintanya yang remeh-remeh?